peradilan. Pra peradilan ini kan pra adjudikasi gitu ya. Sebelum dilakukan proses persidangan yang sesungguhnya, itu perlu dilakukan sebuah pra peradilan sebelum untuk menguji apakah proses yang dilakukan dalam proses penyelidikan menjadi penyidikan itu sesuai KUHP atau tidak. Kan gitu ya. Nah, Bang Rasman, ini mungkin tidak terkait dengan pra peradilan, tetapi kan juga kita tahu antara Pak Budi Gunawan dengan KPK juga ketika saling dipanggil, Pak Budi Gunawan juga tidak datang ketika dipanggil KPK. Pak Budi Gunawan, kita jangan silap, beliau tidak datang dengan 3 alasan. Ada alasannya. Saya yang jelaskan. No. Beliau tidak datang. Pertama, itu dalam MOU yang diatur antara KPK, Polri dan Kejaksaan itu, jika seseorang diberi status tersangka dan atau dipanggil, itu harus melakukan fungsi koordinasi dan supervisi. Itu harus pemberitahuan. Masa tidak diberitahukan? Jadi sampai hari ini pemberitahuan resmi dari KPK bahwa Pak Budi Gunawan itu tersangka belum ada. Saya tanya langsung Pak BG. Yang kedua, tapi sudah ada surat pemanggilan. Nah, justru itu yang kita kaget. Nah, belum ada pemberitahuan, masuk pemanggilan. Oke, saya dengar penjelasan dari saudara atau sahabat saya Bu Johan Budi bahwa surat panggilan itu adalah merupakan pemberitahuan. Sekarang pertanyaannya, surat panggilan itu sampai kepada kami tanggal 26 Januari. Diminta hadir di KPK sebagai tersangka 30 Januari. Surat panggilan itu pun diberikan tanpa prosedur. Tidak ada tanda terima, tidak tahu siapa yang menyerahkan. Seperti surat yang jatuh di tengah jalan begitu saja. Tapi kalau bentar, saya teruskan. Lalu kemudian, apa yang dialami oleh Pak BG ini menjadi dasar bagi kami bahwa KPK mengatakan kalau 12 Januari pengumuman Pak BG sebagai tersangka, 26 Januari pemberitahuan kepada kami, katanya itu sebagai pemberitahuan sekaligus panggilan, artinya 12 Januari sampai dengan 25 Januari itu Pak BG bukan tersangka. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab dengan status dia pada waktu itu? Pak BG sampai di paripurna DPR RI loh, dan dipersoalkan banyak orang. Kalau persoalan ini sudah lurus, kemudian apakah nanti Pak BG juga mau ketika didatang? Nah, ini yang saya katakan, kita memang berupaya melakukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan dari sebuah kesalahan. Hukum saja pun ada restorasi of law. Tapi yang ingin kita katakan adalah bahwa terhadap situasi yang terjadi hari ini terhadap Pak BG, inilah potret, inilah cerminan, inilah perilaku dari KPK yang tidak tertib administrasi dan tidak tertib KUHP. Oke.